Halo pemirsa, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terupdate seputar kunjungan kerja Gubernur Papua Barat ke Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Bersama saya Maria Ignacia dan saya Orpa Sermumes. Inilah Kominfo News selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa. Rabu 27 Mei 2020, Gubernur Papua Barat Dr. Andus Domingus Mandacan beserta rombongan mengunjungi Kampung Warsui, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan untuk mengikuti kegiatan pencanangan tanaman kakao. Kegiatan pencanangan kakao di Kampung Warsui, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Papua Barat, Bupati Manokwari Selatan, Forkopimda Kabupaten Manokwari Selatan, Pimpinan OPD Provinsi Papua Barat, Pimpinan OPD Kabupaten Manokwari Selatan, Pimpinan Bank Indonesia, Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Pengurus Koperasi Cokran Manokwari Selatan, dan petani kakao di wilayah Distrik Ransiki dan sekitarnya. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat menjelaskan mengenai pedoman budidaya tanaman kakao guna meningkatkan mutu produksi biji kakao, di antaranya yaitu Provinsi Papua Barat yang telah dicanangkan sebagai provinsi konservasi yang memiliki potensi sumber daya alam termasuk pembangunan di sektor pertanian, termasuk pengembangan komoditi kakao. Tanaman kakao adalah salah satu komoditas tanaman unggulan di Papua Barat yang akan dikembangkan dalam skema pembangunan ekonomi hijau dalam merespon pengurangan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Pemerintah provinsi akan terus membangun infrastruktur, terutama pembangunan ruas jalan yang menghubungkan daerah-daerah sentra pertanian. Pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sistem yang komprehensif, melakukan kegiatan perluasan area tanaman kakao, optimalisasi lahan tidur, sanitasi kebun, rehabilitasi tanaman kakao yang rusak, dan pemanfaatan areal hutan sebagai lahan kakao yang produktif. Hari ini kita akan pencanangan dan kita akan tanam kakao ini di seluas 80 hektar. Untuk itu mari saja kita semua ketika kita tanam harus ada pemeliharaan, perawatan, tetap dijaga karena daerah ini terbuka, bisa saja ada ternak-ternak yang bisa masuk ke sini dan bisa merusak. Tapi saya harapkan tidak demikian. Sepanjang kita semua berperan, terutama para petani berperan, tetapi juga para penyuluh pertanian kita yang selalu proaktif dan bisa memberikan arahan, penyuluhan, pembinaan kepada petani, sehingga kita harapkan apa yang kita tanam hari ini bisa memberikan manfaat, memberikan hasil terutama bagi masyarakat atau petani kita. Kita sudah tanggal 11 lalu tanggal 11 Mei 2020 di Kampung Warsui kita sudah canangkan penanaman pangan lokal dengan menggunakan dana baik dari pemerintah pusat, dari Kementerian Desa, PDT. Dana ini kan sudah jelas penggunaannya, bisa digunakan untuk padat karya tunai. Gubernur Papua Barat menjelaskan bahwa telah terjadi pengalihan anggaran kegiatan pengembangan komoditi kakao untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Papua Barat, sehingga realisasi kegiatan yang tersedia adalah untuk pengembangan kakao seluas 40 hektar menggunakan APBD Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.345.400.000 dan menggunakan APBN Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian sebesar Rp1.267.920.000. Domingus Mandacan berharap masyarakat dapat memaklumi kondisi ini dan berkomitmen ke depannya pemerintah akan membuat perencanaan yang tepat untuk pengembangan sektor pertanian di Provinsi Papua Barat. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat, Yakob Fonataba, memberikan pesan kepada masyarakat terkait pencanangan kakao di Distrik Ransiki. Kita berharap program untuk pengembangan komoditi kakao ini di Kabupaten Mansel itu akan tetap dilakukan secara berkelanjutan, karena itu program
telah dimasukkan dalam program prioritas di Provinsi Papua Barat. Bapak Gubernur telah memberikan kebijakan dengan alokasi anggaran untuk pengembangan KKO sebelum ada refocusing itu seluas 100 hektar dari APBD 1 dan dari Kementerian Pertanian seluas 100 hektar. Tapi setelah refocusing berubah jadi 40 untuk APBN dan APBD 40 hektar. Nah, dengan demikian walaupun terjadi penurunan, kita berharap masyarakat tidak merasa bahwa tidak diperhatikan, tetapi kita berharap bahwa akan terus berkelanjutan untuk pengembangan kakao. Gubernur Papua Barat Dr. Andes Domingus Mandacan meresmikan Puskesmas Ransiki di Kampung Sabri, Kabupaten Manokwari Selatan. Pada kesempatan itu juga, Dr. Andes Domingus Mandacan mewakili keluarga turut memberikan bantuan masker sebanyak 2.000 lembar kepada masyarakat distrik Ransiki. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa dengan selesainya pembangunan puskesmas di Kampung Sabri, maka tahapan selanjutnya adalah mengisi sarana prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia agar puskesmas di Kampung Sabri dapat segera berfungsi dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Gubernur menyatakan harapannya agar puskesmas di Kampung Sabri tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat distrik Ransiki, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan. Masyarakat. Bila dilihat dari segi fisik dan luas bangunan, maka diharapkan puskesmas ini nantinya tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat sekitar Ransiki, tetapi juga sebagai layanan rujukan dari puskesmas lain di seluruh wilayah Manokwari Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menjelaskan bahwa pembangunan puskesmas di Kampung Sabri memakan waktu selama 4 tahun yang dimulai sejak tahun 2015 dengan biaya sebesar 16,5 miliar rupiah dengan luas bangunan sebesar 2.452 meter persegi. Puskesmas ini diisi dengan tempat tidur pasien sebanyak 18 buah. Keseluruhan pembangunan dikerjakan selama 4 tahun dan total anggaran yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan puskesmas adalah 16 miliar 57 juta 782 ribu rupiah. Berikut adalah kapasitas tempat tidur yang disediakan adalah 18 tempat tidur dan sudah beberapa bulan telah dioperasionalkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan. Melengkapi kegiatan itu, Gubernur Papua Barat Dr. Andes Domingus Mandacan atas nama keluarga memberikan bantuan 2.000 masker kepada masyarakat distrik Ransiki di Puskesmas Kampung Sabri, Kabupaten Manokwari Selatan. Gubernur Papua Barat meresmikan perumahan Dinas PUPR Provinsi Papua Barat di Kampung Sabri, distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Melengkapi kunjungan Gubernur ke Kampung Sabri, Gubernur beserta rombongan menikmati santap siang barapen yang disediakan oleh masyarakat setempat. Gubernur Papua Barat Dr. Andes Domingus Mandacan meresmikan rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kampung Sabri, distrik Ransiki, sekaligus menyerahkan buku tabungan BSPS secara simbolis di Kabupaten Manokwari Selatan. Rumah bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kampung Sabri adalah rumah tipe 36 dengan halaman yang cukup luas. Dalam arahannya, Gubernur mengharapkan agar masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam. Gubernur juga meminta masyarakat penerima bantuan untuk menjaga dan merawat rumah mereka. Satu, ya. Nah, ini saya lihat rumah ini sudah bagus ya, penataannya sudah bagus, ada pada jalan utama. Ya, begitu semua penghuni yang tinggal di rumah-rumah ini, ya jaga rawat dengan baik. Tapi juga halaman yang cukup luas ini, ya manfaatkan ya. Ini dalam rangka kita menghadapi virus corona 19 ini atau COVID-19 virus corona, ya mari saya ajak masyarakat semua manfaatkan pekarangan ini. Pekarangan cukup luas, tanahnya cukup subur ya. Mama ada berdiri duduk di bawah pohon pepaya ini, luar biasa suburnya ya. Direktur Jenderal Kementerian PUPR dalam sambutannya yang diwakili oleh Kasatker Perumahan Provinsi Papua Barat menerangkan bahwa ada 100 unit bantuan rumah swadaya yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Manokwari Selatan. Terkait dengan pembangunan perumahan bagi masyarakat secara berkelanjutan, Kasatker Perumahan Provinsi Papua Barat sekaligus meminta izin kepada Gubernur untuk memberikan perumahan bagi para pekerja di Provinsi Papua Barat.
penyerahan bantuan rumah swadaya secara simbolis di Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun anggaran 2020 sebanyak 100 unit. Mohon izin Pak Gubernur mungkin bisa mengusulkan untuk perumahan pekerja. Melengkapi kegiatan peresmian perumahan tersebut, Gubernur Papua Barat melakukan pengguntingan pita yang diikuti dengan pemberian kunci rumah secara simbolis oleh Bupati Manokwari Selatan. Gubernur beserta rombongan mendapat kesempatan untuk menikmati santap siang bersama masyarakat setempat. Menu istimewa yang disediakan langsung oleh masyarakat Kampung Sabri tersebut dibuat dengan tradisi barapen atau bakar batu. Barapen sendiri merupakan salah satu tradisi masak-memasak di beberapa daerah di Papua menggunakan batu yang telah dibakar sebelumnya. Bahan yang dapat dimasak sangat beragam seperti umbi-umbian, sayur, dan daging. Gubernur Papua Barat Dr. Andes Domingus Mandacan menyalurkan bantuan bahan pangan pokok kepada masyarakat di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Gubernur Papua Barat beserta rombongan memberikan bantuan bahan pangan pokok kepada masyarakat Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan di Gedung Gereja GKI Solafide Ransiki. Bantuan bahan pangan pokok secara simbolis diberikan kepada Ketua Klasis Hatam Oransbari, Ketua Klasis Ransiki, Ketua Majelis Daerah GPKAI Mujir, Ketua Wilayah GBI Ransiki, Perwakilan Gereja Kristen Oikumene, Perwakilan GPDI, Ketua Klasis GPDP Ransiki, Ketua Dewan Paroki Gereja Katolik Stasi Auxiliis Ransiki. Gubernur Papua Barat menerangkan pembagian bapok ini merupakan kegiatan lanjutan dari pembagian bapok yang telah dilaksanakan sebelumnya di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Sebelumnya, pembagian bapok diprioritaskan bagi umat muslim mengingat umat muslim akan segera merayakan hari lebaran, sehingga saat ini sasaran penerima bantuan bapok adalah umat Nasrani. Sosial keluarga kita, tapi juga dari berbagai pihak, ada keluarga, ada partai-partai politik, sebagai juga punya kepedulian terhadap masyarakat yang berdampak COVID-19. Dengan begitu seperti itu, provinsi sejak 5%, 75%, kabupaten dan juga pusat, dan juga berbagai pihak yang punya kepedulian untuk berbagai pasien maupun berbagai dengan masyarakat itu. Hal itu untuk Kabupaten Manokwari Selatan, ya parkirnya secara keseluruhan ya ada 15 orang ada 2.553 paket. Sekali lagi 2.553 paket untuk Kabupaten Manokwari Selatan. Nah, dengan demikian, ya sebelumnya Jumat kemarin lalu kita sudah serahkan kepada Ketua MUI Manokwari Selatan berdiskusi kepada umat muslim karena mereka menjalankan hari lebaran pada hari Minggu, ada Senin kita sudah lakukan dan sisanya sebanyak 1.973 paket yang hari ini ya kita serahkan melalui lembaga agama dan lewat nominasi gereja yang ada. Dengan demikian harapan saya bisa diteruskan kepada mereka yang layak untuk bisa dibantu, terutama mereka yang tidak mampu lagi untuk bisa bekerja, dan juga janda, juga yatim, yatim ini bisa menjadi sasaran untuk saya ini. Jadi kita terus ini sampaikan kepada mereka. Untuk itu paket ini isinya ada beras 10 kilo, gula 1 kilo, ya beras 10 kilo, gula 1 kilo, minyak goreng 1 liter, tepung 1 kilo. Kalau begitu, harusnya umat atau yang lengkap dari rumah tidak lihat dari dalam besar dan ada berapa nilai, tapi adalah ada perhatian dan pemilihan dan pemerintah provinsi Papua Barat untuk mengingatkan bagi umat dan masyarakat yang layak untuk kita bantu dan yang mencapai itu berdoa dari saya
Kemudian itu berkaitan dengan virus corona. Laporan sampai dengan kemarin tanggal 26 Mei 2020 yang positif di seluruh Papua Barat. Positif itu sudah 130, sudah 130 yang positif. Di kesempatan ini, Koordinator Jaring Pengaman Sosial Satgas COVID-19 Provinsi Papua Barat, Raymond Yap, menjelaskan teknis pembagian bapok di Provinsi Papua Barat. Ya, dalam rangka mengurangi dampak COVID-19, khususnya di Provinsi Papua Barat, maka Bapak Gubernur mengambil langkah dan kebijakan untuk pengadaan bapok, dan ini diberikan bagi masyarakat di Papua Barat yang terkena langsung dampak dari COVID-19. Itu dalam bentuk bahan pokok seperti beras 10 kilo, minyak goreng 1 liter, tepung 1 kilo, dan juga gula 1 kilo. Hal ini dimaksudkan adalah untuk meringankan dampak akibat COVID-19 ini. Nah, kita tahu bahwa setelah adanya COVID-19, maka himbauan pemerintah kepada seluruh masyarakat untuk menghindari kerumunan, bahkan masyarakat tidak lagi bekerja. Jadi akibat COVID-19 ini juga banyak daerah-daerah yang menutup bandara dan pelabuhan laut atau lockdown, sehingga banyak juga buruh-buruh pelabuhan yang tidak bisa bekerja, kemudian tukang ojek juga tidak bekerja, dan ini merupakan sasaran dari pembagian bapok yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Dari total penerima, maka sesuai dengan kesepakatan Gubernur dan Bupati Wali Kota se-Papua Barat, 25% itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sementara 75% adalah tanggung jawab kabupaten kota. Kita tahu bahwa dengan dana desa yang ada, kabupaten kota dapat memberikan bantuan langsung tunai juga kepada masyarakat, khususnya di kampung-kampung. Sementara sasaran bapok ini diberikan kepada masyarakat perkotaan yang terkena dampak. Jadi tidak diberikan kepada pegawai negeri atau TNI Polri, tapi masyarakat umum yang terkena dampak. Dan pembagian bapok ini sudah berjalan kurang lebih 3 minggu dari sekarang. Dan atas kebijakan Bapak Gubernur, maka tim yang saya koordinir ini telah membagi hampir di seluruh kabupaten kota, dan yang kita dahulukan adalah umat muslim. Jadi minggu lalu tim sudah ke kabupaten kota dan menyerahkan sejumlah bapok untuk umat muslim. Dan di hari ini kita saksikan ini penyerahan kepada umat Kristen, karena di minggu lalu sudah diserahkan di Kabupaten Manokwari Selatan. Koordinator Jaring Pengaman Sosial Wilayah Manokwari Selatan, Profesor Charlie Hayatubun, juga menambahkan teknis pembagian bapok di Kabupaten Manokwari Selatan. Ya, jadi terkait dengan penyerahan bantuan pokok pada hari ini merupakan kelanjutan dari program yang sudah dilakukan, di mana penyerahan 550 paket bantuan untuk umat muslim sudah dilaksanakan, sehingga sisa daripada itu ada sekitar 1973 paket, sehingga kita serahkan hari ini berjumlah 496 paket bantuan. Kita usahakan untuk dalam 2-3 hari ke depan ini akan diselesaikan begitu untuk semua. Demikian Kominfo News dalam rangka kunjungan kerja Gubernur Papua Barat ke Distrik Nasiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Saya Maria Ignasya Dan saya Orpas Termumes, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program Kominfo News selanjutnya.